Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita mau bahas lagi sebuah smartwatch yang berasal dari brand Kubot. Barangnya sudah ada di depan kita, dia adalah Kubot ID 206. Kubot ID 206 ini adalah smartwatch terbaru dari Kubot ya. Dia hadir dengan beberapa peningkatan dan fitur-fitur yang cukup menarik untuk kelasnya. Untuk harganya sendiri sekitar 700 ribuan jika dirupiahkan. Untuk harga terbaru teman-teman bisa klik link pembelian yang saya sertakan di bawah ya. Oke, ini dia barangnya sudah ada di depan kita. Di sini kita bisa lihat boxnya cukup kecil ya. Di bagian depan kita bisa lihat gambar jamnya, lalu di atas ini ada tulisan Amazon Alexa. Yap, ini adalah fitur unggulan dari si smartwatch ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian fitur-fiturnya. Nah, untuk spesifikasi detailnya nanti akan saya tampilkan di sini aja. Silahkan teman-teman baca, kalau misalkan terlalu cepat silahkan di pause aja videonya ya. Oke, langsung aja mari kita buka boxnya dan kita lihat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya. Yang pertama ada buku-buku manual dan kartu garansinya, lalu ada kabel chargingnya ya. Jadi bentuknya seperti ini, dia menggunakan magnetic charging. Jadi kalau misalkan chargernya ini rusak ataupun hilang, teman-teman tinggal cari aja karena ini universal ya. Lalu ada smartwatchnya. Di sini yang kita punya warna hitam ya. Hanya ada itu aja di paket penjualannya. Desainnya dari depan seperti smartwatch pada umumnya. Bentuknya mengotak dengan pinggiran yang juga dibuat kotak-kotak seperti ini. Terlihat simple tapi cakep. Saya suka desain yang seperti ini. Untuk bobotnya smartwatch ini terasa cukup ringan. Ini bakal betah sih kalau dipakai berlama-lama. Build quality-nya juga cukup solid dan tidak terasa murahan karena frame-nya menggunakan aluminium. Di samping kanannya ada satu buah tombol yang berfungsi sebagai tombol home dan power. Lalu di sampingnya ada sebuah mikrofon karena dia sudah support voice assistant. Lalu di belakang ada pinnya dan juga ada sensor-sensornya. Untuk strapnya bahannya rubber yang cukup halus dan lentur. Sistem pemasangannya juga quick release ya, jadi mudah dilepas dan bisa diganti-ganti sesuai selera. Setelah dinyalakan, ini dia tampilan layarnya. Menurut saya layarnya ini cukup bagus ya. Kecerahannya tinggi dan punya saturasi warna yang bagus untuk kelas harga segini. Oh ya, sebelum lanjut bahas fitur, kita harus pairing dulu smartwatch-nya ke smartphone kita via Bluetooth ya, supaya kita bisa menjalankan semua fiturnya. Pertama kita download dulu aplikasi pairingnya yang bernama Verifit. Tersedia di Play Store dan juga di App Store. Setelah itu silahkan daftar dan buat akun. Nah, tampilan aplikasinya nanti seperti ini. UI aplikasinya terlihat menarik dan colorful ya. Desainnya nggak ngebosenin. Penggunaannya pun mudah dan user friendly. Balik lagi ke jamnya. Kita bahas fitur dan menunya. Dari layar depan kita swipe ke kiri, maka ada beberapa halaman tampilan mulai dari data langkah kaki, detak jantung, tingkat stres, pilihan mode sport atau olahraga, dan terakhir untuk mengakses Alexa. Akses tampilan ini juga bisa kita reverse dengan melakukan swapping dari arah sebaliknya. Nah, tadi di awal kita kan sebut kalau fitur utama dari smartwatch ini dia sudah support Amazon Alexa. Buat yang belum tahu, itu adalah fitur voice assistant yang dikeluarkan oleh Amazon. Ya, mirip-mirip seperti Siri di iPhone dan juga Google Assistant di Android. Untuk menggunakannya, kita pertama harus install dulu aplikasi Amazon Alexa di smartphone kita. Lalu silahkan buat akun. Setelah berhasil, kita sinkronkan ke aplikasi Verifit-nya. Nanti kita tinggal masuk aja ke menu Alexa, lalu kita sentuh logo Alexa yang ada di smartwatch-nya, lalu kita tinggal berbicara aja. Namun untuk bahasanya belum ada bahasa Indonesia, karena kan memang Amazon Alexa ini masih sangat jarang digunakan di Indonesia. Seperti ini contohnya. Who is Indonesia's president? By the way, mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa Inggris saya nggak begitu jelas dan berantakan. How's weather today in Jakarta? Who is CEO of Amazon? Nah, itu tadi dia teman-teman. Gimana? Keren ya? Dengan smartwatch di bawah 1 jutaan, kita udah bisa menggunakan perintah suara dan bertanya langsung menggunakan smartwatch-nya aja. Oke, lanjut. Kalau kita swipe ke bawah, dia akan menampilkan halaman notifikasi. Kita bisa mengatur notifikasi aplikasi apa aja yang ingin diaktifkan dari aplikasi Verifit tadi. Dia juga bisa menampilkan isi dari notifikasi yang masuk walaupun karakternya terbatas.
Swipe ke atas akan menampilkan tombol shortcut untuk beberapa perintah seperti do not disturb, mengaktifkan rise to wake atau jika kita mengangkat maka dia akan langsung menyala layarnya. Lalu ada tingkat kecerahan yang bisa kita set hingga 5 level dan ini bisa terang banget. Dan Find Phone yang akan berfungsi mengaktifkan dering pada smartphone kita. Untuk mengakses menu utama kita tekan tombol yang berada di kanan ini, maka akan terlihat beberapa ikon menu yang bisa di-scroll ke bawah. Pertama ada Health Data untuk menampilkan data statistik tubuh kita yang direkam smartwatch ini selama penggunaan. Exercise untuk mode latihan atau olahraga. Tersedia 14 jenis mode olahraga yang bisa kita pilih mulai dari lari, sepedaan, hingga renang. Untuk renang teman-teman nggak perlu khawatir karena smartwatch ini sudah tahan air hingga 5 ATM atau hingga 50 meter. Jadi akan aman banget kalaupun kita pakai beraktivitas di tempat yang berair. Lalu ada Amazon Alexa, exercise record, heart rate untuk ukur detak jantung, blood oxygen untuk mengukur oksigen darah, mengukur tingkat stres, latihan pernapasan, sleep untuk monitoring tidur, weather untuk cuaca, musik untuk mengontrol musik di smartphone, stopwatch, alarm, timer, Find Phone, dan terakhir setting. Di menu setting ada pengaturan untuk mengaktifkan rise to wake. Jadi kalau kita angkat jamnya menghadap ke wajah maka layarnya akan otomatis aktif. Lalu do not disturb, kemudian ada watch face untuk mengganti watch face atau wallpaper. Nah yang menarik, kita bisa install banyak sekali watch face yang tersedia melalui aplikasi Verifit. Bahkan kita juga bisa menggunakan gambar atau foto sendiri loh. Di sini saya contohkan saya menggunakan foto seekor anjing ya yang saya ambil dari galeri. Dengan fitur ini kita nggak bakal bosen sama tampilan watch face yang itu-itu aja. Selanjutnya ada dimming untuk atur layar seperti tingkat kecerahan dan screen on time-nya. Lalu ada power off untuk mematikan, ada restart, reset, dan terakhir about. Cukup lengkap ya fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Untuk ketahanan baterai, kalau dari mode standby alias tidak terkoneksi ke smartphone, dari penuh sampai habis bisa sekitar 1 bulan. Kalau terkoneksi terus-menerus ke smartphone, bisa sampai 1,5 minggu, bahkan bisa juga 2 minggu, tergantung pemakaian. Untuk chargingnya dari 0 sampai full butuh waktu sekitar 2 jam aja. Smartwatch ini cocok buat kamu yang baru pertama kali ingin menggunakan smartwatch, ataupun yang nyari smartwatch yang terjangkau dengan budget di bawah 1 juta, tapi udah dapat fitur komplit di kelasnya. Serta terdapat fitur yang membuatnya terasa mahal dan canggih, yaitu kemampuannya untuk dapat terkoneksi dengan voice assistant Alexa. Poin-poin yang paling saya suka dari smartwatch ini yang pertama tentu adalah voice assistant-nya, kemudian yang kedua pilihan watch face-nya yang banyak bahkan bisa menggunakan foto sendiri, dan yang terakhir adalah layarnya yang cukup terang dan enak dilihat bahkan di bawah sinar matahari sekalipun. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik dengan smartwatch ini? Silahkan link pembeliannya ada di deskripsi ya. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini. Silahkan teman-teman tekan like jika suka, dislike jika tidak. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.